nggak sih, teknik menyetir bisa dijadikan ajang perlombaan yang dinamakan drifting. Teknik drifting sendiri digemari oleh orang dewasa maupun anak muda. Maka saya saat ini sedang ada ajang perlombaan nasional drifting di G99 Max Drift Circuit di Karawaci. Mau tahu selengkapnya tentang drifting? Simak terus di Vector Class. Drift merupakan singkatan dari drive rightly in false turn. Bisa dipahami sebagai teknik menyetir di mana pengemudi berusaha membuat mobilnya berada dalam posisi miring dan meluncur selama mungkin. V-Class, jika teknik drifting dilakukan tidak tepat, dapat menyebabkan mobil melintir dan kehilangan kendali. Sebelum memulai drift, kamu harus memperhatikan auto service car, dimulai dari car wheel and alignment, car clutch, locking differential, engine, gasoline, and brake disc. Komponen ini sangat penting karena akan mempengaruhi mesin di dalamnya ketika memulai drifting. Selain itu, mencegah terjadi kerusakan parah terhadap kendaraan. Hal yang ditakutkan dari peristiwa tersebut adalah ketika kerusakan yang terjadi pada kendaraan turut berdampak pada sang pengendara. Oleh sebab itu, tidak heran bahwa olahraga ini membutuhkan banyak latihan dan persiapan, baik itu persiapan secara mental, fisik, maupun kendaraan yang akan digunakan. Wah, seru sekali ya. Mau tahu tentang drifting selengkapnya? Simak terus Vector Class. Saja yang mempunyai car culture, tetapi setiap negara mempunyai aksi balapannya tersendiri, tergantung dengan geografisnya V-Class. Begitu pula dengan Jepang. Sebagian besar jalanan pegunungan menghubungkan antar kota dan menjadi tempat untuk menguji kecepatan mobil. Tahukah V-Class, jauh sebelum drifting dan adu kecepatan atau max velocity menjadi tren, aksi balap liar ini menemukan habitatnya di jalanan pegunungan. Uniknya lagi, tempat tersebut masih menjadi arena utama mereka karena highway di Jepang semakin banyak. Berikut tanggapan Bapak Amon Wahyudi selaku pengelola sirkuit drifting Eduton BSD dan para drifter lainnya. Perangkat untuk bisa mobil drifting around 20 sampai 30 juta. 100 juta. Adalah ada 4 poin. 4 poin yang dinilai. Pertama adalah racing line. Racing line ini adalah arah ataupun mapping dari layout. Istilahnya peta lah. Ya disebutnya mungkin bisa disebut peta ya. Nah, racing line ini adalah bagaimana si drifter itu mengambil tikungan, mengambil sudut-sudut di tikungan itu dengan baik dan benar sehingga dia bisa maksimum begitu start ngedrift sampai finish. Bagaimana potensi yang bisa aku kembangkan di sini, business wise, happiness ya kan. Terus juga karena aku udah karena zaman sekarang kan semua gampang. Drift schoolnya ada, bangun mobil udah ada yang bantuin ya kan. Kita juga nyari sponsor lebih gampang. Jadi untuk aku tidak melakukan ini tuh such a shame aja for me gitu.
Yang perlu diperhatikan rekening ya Kak ya, karena akan bocor. Paling persiapan itu aja sih, kayak ya budgeting ya kan, budgeting, terus pastinya banyaklah pengorbanannya, waktu segala macam udah sangat menggebu-gebu banget. And along the way, the love for the car itself grow inside of me. So now I'm here. Aku upgrade the car and everything. So kalau ditanya enthusiast, I'm so into this. Apa terus dari YouTube juga sih. YouTube, iya, ngeliatnya keren soalnya jadi pengen ikutan juga. Biasanya dari dalamnya dulu harus pakai roll bar biar aman semuanya. Terus harus lebih ringan, jadi part-part kayak peredam gitu-gitu dikeluarin semua biar ringan. Terus dari mesin bisa upgrade dan palingan kaki-kaki doang. Dulu awal drifting dikenalin dari Mas Akbar sendiri. Diajarin step by step di J99 Drift School. Sampai sekarang udah punya mobil sendiri. Pokoknya mobil tuh harus ready dalam segala aspek. Kalau mobil David sendiri, fuel pump-nya bermasalah dari awal. Penting penggerak roda belakang sama udah LSD. Gardennya, mobil biasa yang muter kan cuma satu. Ini harus dua. Yang kedua harus RWD, rear wheel drive. Ada sih sebenarnya dari latihan free practice kemarin, mobil David sendiri udah bermasalah fuel pump-nya. Hari ini sempet beres tapi ganggu lagi. Setiap ikut perlombaan pastinya pressure, excited, dan pasti yang namanya ikut perlombaan pasti kita pengen jadi yang terbaik kan. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin aku di ronde yang ketiga aku juara 1, jadi di sini pun aku pengen nge-push to the limit juga, aku pengen memberikan yang terbaik juga. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pasti kendaraan, yang mobil, nggak semua mobil bisa dibawa drifting gitu. Oke, yang pasti banget harus gerak roda belakang dan itu harus kita bikin lock diferensial, jadi gardan belakang harus bisa ngunci. Itu yang pertama, entah pakai LSD atau dilas. Yang kedua, suspensi. Jadi mobil itu kalau terlalu empuk, dia terlalu limbung kan, jadi itu susah buat drifting. Kalau suspensi agak keras, dia akan stabil driftingnya. Yang ketiga itu angle kit steeringnya, karena drifting itu jalannya menyamping, jadi steering pun harus bisa lebih beloknya lebih banyak dibanding steering standar. Kalau aku sendiri pakai Nissan Silvia 180 SX, tapi mobil yang paling populer drifting di Indo tuh paling banyak BMW seri 3 sama Nissan Seviro. Itu yang paling banyak di sini. Memiliki handling yang mumpuni juga. Saya drifting sekitar dari tahun 2015 ya. Jadi udah 7 tahunan. Kalau mau saat belajar pastikan di tempat yang benar, salah satunya di sirkuit, dan sekarang sudah banyak sekolah drifting yang salah satunya J99 XHR yang sudah menyediakan sekolah drifting. Dia harus RWD, rear wheel drive. Yang kedua harus memiliki power yang cukup dan suspensi yang mumpuni. Nah, V-Class, seiring dengan kemajuan teknologi, mobil tanpa emisi bisa dipakai untuk drifting loh. Namun, tentunya ada perbandingan yang cukup kontras dengan mobil konvensional. Perbedaan antara kedua mobil tersebut terdiri atas beberapa kategori, mulai dari harga, emisi karbon dioksida, bahan bakar, dan jarak tempuh. Perbandingan ini penting untuk diketahui agar dapat mempertimbangkan spesifikasi mobil sesuai dengan kebutuhan V-Class. V-Class drifting terasa seru dan menyenangkan bukan? Nah, drifting sendiri memiliki bimbingan dan latihan khusus demi keselamatan. Adegan yang kami tampilkan tidak dianjurkan bagi Anda yang baru mempelajarinya. Tapi tenang aja, di Indonesia sudah ada banyak agensi yang menaungi Anda untuk belajar drifting. Jika Anda tertarik dengan program kami hari ini, saksikan terus Factor Class karena kami akan menyajikan liputan menarik hanya untuk Anda. Saya Mel Septika bersama kru, pamit undur diri dan selamat siang, sampai jumpa di next episode. Yeah.
saat lawan orang lain sih. Ya. Jadi harus pas nempel-nempel orang lain. Nah, menurut kamu nih teknik dari drifting itu sebenarnya ada berapa aja? Wait a minute. Itu ada berapa sih kalau drifting udah pernah coba? Teknik dalam apanya? Drifting. Ada initiate, switching, begitu aja sih, gampang Kak. Apa iya? Give me now, give me now.